Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Zaharani dengan NIM 2301020012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma beserta dengan contoh studi kasusnya. Nah, di sini saya akan membahas 3 algoritma, di mana yang pertama ada dynamic programming, kemudian ada backtracking, dan ada prune and search. Nah, pada bagian yang pertama itu ada dynamic programming, di mana teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan membaginya menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasilnya untuk menghindari adanya perhitungan ulang. Nah, pada bagian studi kasusnya, saya membuat studi kasus mencari bagian terpanjang yang sama dari 2 kata. Langkah-langkah yang pertama yaitu ada memecahkan masalah. Nah, di sini masalah yang besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Kemudian, kedua ada submasalah berulang, di mana beberapa bagian yang kecil tadi sering muncul berulang dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga menyimpan hasil, yaitu hasil dari bagian yang telah dihitung disimpan agar tidak dihitung kembali. Dan yang terakhir, menyusun solusi, di mana solusi ini merupakan solusi akhir yang dibentuk dengan menggabungkan hasil dari bagian-bagian terkecil tersebut. Lalu pada studi kasus, nah di sini kita misalnya memiliki 2 kata, di mana tugasnya di sini merupakan mencari bagian yang muncul di kedua kata tersebut, walaupun hurufnya tidak harus berdampingan. Contohnya, bagian terpanjangnya adalah ADH dengan panjang 3. Nah, penyelesaiannya, masalah ini diselesaikan dengan dynamic programming dengan cara membandingkan huruf demi huruf dari 2 kata dan menyimpan hasilnya di dalam tabel. Jika hurufnya cocok, maka nilai dari diagonal kiri atas ditambah 1. Namun, jika tidak cocok, diambil dari nilai maksimum kiri atau atas. Nah, pada proses ini, diulang sampai seluruh huruf dibandingkan dan hasil akhirnya terdapat pada pojok kanan bawah tabel. Bagian terpanjang yang sama adalah ADH dengan panjang 3. Lalu yang kedua ada backtracking. Nah, algoritma ini merupakan pemecah masalah yang menggunakan pendekatan try and error serta sistematis. Nah, di sini melibatkan eksplorasi semua kemungkinan solusi dengan mencoba satu persatu, dan jika sebuah solusi tidak memenuhi kriteria, maka algoritma akan mundur ke langkah sebelumnya dan mencoba lagi di jalur yang berbeda. Untuk studi kasusnya, di sini menggunakan mesh 3x3 dengan backtracking. Langkah pertama adalah inisialisasi, di mana mulai dari kondisi awal atau solusi kosong. Kemudian ada pilih opsi, di mana kita menentukan satu opsi dari pilihan yang telah tersedia. Kemudian yang ketiga ada cek validitas, di mana kita memastikan opsi tersebut valid dan memungkinkan untuk menuju ke solusi. Lalu ada lanjut atau mundur, di mana jika dia valid maka dia akan lanjut ke langkah berikutnya, namun jika tidak ia akan kembali ke langkah sebelumnya. Kemudian backtracking, yaitu jika jalan yang dipilih buntu, maka dia akan mundur dan mencoba opsi yang lain. Lalu selesai, yaitu berhenti saat solusi ditemukan atau semua kemungkinan telah dicoba. Untuk studi kasusnya di sini adalah seseorang berada di sudut kiri atas labirin dengan ukuran 3x3 dan ingin mencapai sudut kanan bawah. Ia hanya dapat berjalan ke kanan atau ke bawah dan hanya bisa melewati sel yang bernilai 1. Nah, pada penyelesaiannya, dimulai dari titik awal 0,0, lalu ia mencoba bergerak ke kanan atau ke bawah hanya untuk melalui sel yang bernilai 1. Setiap langkah dicek apakah valid atau masih dalam batas grid, belum dikunjungi, dan nilainya 1. Nah, jika valid, posisi tersebut ditambahkan ke jalur dan proses dilanjutkan dari titik tersebut. Jika menemui jalan buntu, algoritma tadi akan kembali ke langkah sebelumnya atau backtrack dan mencoba arah lain. Nah, proses ini diulang hingga mencapai titik tujuan 2,2 dan semua jalur sah akan disimpan. Pada bagian rekursinya digunakan untuk mengeksplorasi jalur dari tiap titik. Nah, fungsinya akan terus memanggil dirinya sendiri ketika bergerak ke kanan atau ke bawah, selama langkah tersebut bersifat valid. Jika mencapai tujuan, jalur disimpan. Jika menemui jalan buntu, fungsi akan mundur atau backtrack dan mencoba arah lain. Nah, dengan cara ini, semua kemungkinan jalur bisa dieksplorasi secara menyeluruh. Algoritma yang ketiga adalah prune and search. Nah, jadi teknik dalam algoritma pencarian ini untuk menghilangkan bagian-bagian ruang pencarian yang tidak perlu dieksplorasi sehingga mempercepat proses dari pencarian. Nah, ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan membuang cabang-cabang pohon pencarian yang tidak mungkin mengarah pada solusi yang valid. Di sini saya mengambil studi kasus menemukan angka tertinggi dalam daftar angka dengan cepat.
Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengurangi bagian yang tak diperlukan. Jadi, di setiap tahap, bagian dari pencarian yang jelas tidak mengarah ke solusi akan dihilangkan, sehingga masalah jadi lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan ke sisa masalah, yaitu setelah menyisakan bagian yang mungkin berisi solusi, proses dilanjutkan hanya pada bagian itu. Biasanya dengan pendekatan yang sama dan dilakukan secara berulang. Lalu yang ketiga, ulangi sampai masalah kecil. Nah, jadi langkah-langkah tadi terus dilakukan sampai akhirnya tersisa bagian kecil yang cukup sederhana untuk diselesaikan langsung. Misalnya dengan mencobanya satu persatu. Lalu masuk pada bagian studi kasus. Nah, di sini misalnya kita memiliki daftar angka acak. Tujuan kita adalah menemukan angka terbesar dengan cara yang tidak perlu memeriksa semuanya satu persatu. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi, di sini penyelesaiannya, mulailah dengan membagi daftar angka tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu bandingkan angka terbesar dari kedua bagian tersebut. Nah, angka yang lebih kecil pasti bukan angka terbesar secara keseluruhan. Jadi, di sini kita bisa langsung membuangnya. Kemudian kita lanjutkan proses ini hanya pada bagian yang berisi angka-angka dengan nilai yang besar. Ulangi terus sampai tersisa satu angka, yaitu angka yang paling tertinggi. Sehingga hasilnya, misalnya daftar angka terdiri dari angka 3, 8, 2, 10, 6, dan 4. Dengan membagi dan membuang bagian yang lebih kecil, kita akhirnya dapat menemukan jika angka 10 sebagai angka terbesar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada silap kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.